yang alhamdulillah tadi menyampaikan pada yang terima kasih saya sayangi mbak ibu-ibu mereka juga di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kepala. Dan ada tanpa hal ini suatu apa amin Allah. Lalu semoga teman-teman di sini Bu Ermi dan Allah untuk membacakan sebagai berikut yang kedua bacaan organisasi media publik bahwa yang keempat Faidah Hasan Ustaz Herjunah atau kelima Sanadkan Jawab yang akan untuk kajian universitas itu adalah kami baca basmalah bersama-sama. Untuk menginjak pembacaan yang akan dilantunkan oleh Saudari Hidayati dari CRI 1 Yonong. Kemudian saya persilahkan. Apa ini? Sungguh kurang Mbak dengar enggak? Aku repet mau. Aku saiki mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum nih, Desmen pateni saya Bu Gurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فقعد الذين كتبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Winter ya. Semoga sosialisasi media dompet buku. Acara ini sudah disiarkan secara melalui Facebook dompet Duafa Hongkong dan juga temannya sudah diupload di YouTube dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa teman-teman semua untuk like fanpage dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe-nya ya, jangan lupa langganan YouTube dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian yang diselenggarakan oleh dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa ya teman-teman semua subscribe dan subscribe-nya. Selanjutnya penindak akan Mauidah Hasanah oleh Ustaz Hardi Agusman dengan tema hikmah kisah para Nabi. Kepada Ustaz Hardi kami persilakan. Masya Allah. Terima kasih Bu Erni. Ibu-ibu sudah siap semuanya? Halo, ibu-ibu sudah siap? Nah, Siap Ustaz. Suaranya gaib ini. Oke, udah siap mati maksudnya? Baik, Ustadz Imam Baihaqi, Ibu Erni, Ibu Ban, Ibu Rahayu, dan para ibu-ibu tangguh lainnya yang ada di Hong Kong. Saya mulai. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kabar sehat ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat Ustaz.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, kita berdoa bersama. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dalam menjalankan Amin. kewajiban kita untuk mencari ilmu, dan juga hari ini ikhtiar teman-teman yang ada di Hong Kong untuk mengais rizki. Dan juga tak luput kita berdoa, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, Allah berikan kita keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Amin ya Robbal. Ibu-ibu di Yunlong ada yang nyeletuk. Satu lagi doanya, Mas. Apa itu? Semoga diberikan kesadaran bagi yang berhutang untuk membayarnya. Amin ya Allah. Itu yang teriak amin paling kencang biasanya dalam hati itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa hidup, bisa bernafas dengan bebas. Dan saya melihat animo untuk menuntut ilmu di Hong Kong tidak pernah pudar. Dari berbagai wilayah hari ini ikut bergabung. Semoga menjadi keberkahan bagi ibu-ibu yang terus semangat untuk menuntut ilmu. Nah, apatah lagi di masa pandemi seperti ini, di Indonesia saja sudah lebih dari 1,4 juta orang terpapar virus corona. Begitu banyak orang diantaranya juga wafat sia-sia. Belum lagi banyak di antara mereka yang juga kehilangan lapangan pekerjaan, bangkrut usahanya, dan berbagai ujian musibah lain seperti bencana alam yang tak pernah padam. Ada longsor, ada banjir, erupsi Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Tentu ini ujian yang tidak mudah harus kita lewati. Itulah mengapa sebagai sesama orang yang beriman, kita saling mendoakan. Semoga mereka yang wafat karena COVID, mereka yang sudah mendahului kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita yang masih hidup hari ini, diberikan kesadaran bahwa ternyata hidup hanya sementara. Insya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senang bisa berjumpa kembali walau melalui dunia maya. Saya melihat cukup ramai ya, ini ada di Zoom asnya Ibu Nur Hasanah. Ini kayak nonton layar tancap, bukan pengajian nih. Ada di Yunlong dan berbagai daerah lain yang saya nggak hafal. Semoga paket datanya kuat. Nah, ibu-ibu, pada hari ini, insya Allah kita akan membahas sama-sama terkait dengan sirah sahabat. Saya izin untuk share PowerPoint, dan jangan tak lupa juga kepada ibu-ibu sekalian kita doakan semoga Ustadz Imam Baihaqi sehat dalam menjalankan amanahnya di Hong Kong. Baik. Tema ini cukup menarik. Apatah lagi di tengah masa serba sulit saat ini untuk kami yang berada di Indonesia dan barangkali ibu-ibu yang berada di Hong Kong yang jauh dari sanak keluarga, jauh dari anak, dari suami, dari orang tua, dari sanak saudara, tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda di antara kita. Itulah mengapa penting bagi kita untuk belajar dari kisah para nabi, para rasul, para sahabat, yang barangkali ujiannya jauh lebih besar dari kita, tapi bisa melewatinya dengan hati yang tenang. Bisa melewati setiap fase masalah itu dengan lancar. Nah, untuk itu, perlu bagi kita untuk mengkaji tentang para sahabat. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dijamin masuk surga, mendapatkan kemuliaan. Para nabi dan rasul, para sahabat, yang seharusnya menjadi role model kehidupan manusia saja diuji, Bu. Apatah lagi kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, barangkali bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang-orang soleh, kita hanya manusia biasa, pasti juga tak luput dari ujian. Untuk itu,
Setiap manusia itu nggak pernah luput dari ujian, kecuali satu, mereka yang sudah wafat. Jadi kalau kita yang masih hidup, sudah pasti kita akan menerima ujian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, belajar dari kisah sahabat ini bisa memancing kita untuk bisa berpikir, ternyata ujian yang diterima para sahabat barangkali lebih besar, dan apa hikmah yang akan kita ambil darinya. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Saya Hardi Agusman, barangkali ada ibu yang belum pernah bertemu atau belum pernah kenal. Hari ini diamanahkan sebagai koordinator dakwah internasional di Kopsda Dompet Duafa. 2019 awal saya pernah ke Hong Kong, diamanahkan juga oleh Ustadz Imam Baihaqi yang waktu itu masih baru menjabat dan sepertinya betah sekali berada di Hong Kong. Dan senang bisa silaturahim kembali, menyerap semangat sebenarnya ketemu para teman-teman di Hong Kong. Karena hidup di negeri minoritas tentu tidak mudah, Bu. Berbeda dengan kami yang ada di Indonesia, sebentar-sebentar kedengaran azan, sahutan azan satu sama lain. Sebentar-sebentar ada yang ngajak ikut kajian. Bebas, karena mayoritas. Berbeda dengan ibu yang berada di Hong Kong. Nah, untuk memulainya, kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan sahabat Nabi. Kalau secara terminologi, arti sahabat dalam bahasa Arab itu sahabat. Dia merupakan bentuk jamak dari kata sahabi, yang artinya membersamai, mendampingi, dan berinteraksi langsung. Ada seorang ulama tabi'in berpendapat, Said Al-Musayyib, sahabat Nabi itu mereka-mereka yang pernah hidup bersama Nabi setidaknya selama setahun dan surut serta dalam beberapa peperangan bersamanya. Nah, itu makna dari sahabat Nabi. Ada berapa sahabat Nabi, Mas, kira-kira? Secara pasti sulit untuk kita pastikan berapa jumlahnya karena adanya perbedaan sumber. Tapi menurut seorang ulama, jumlah sahabat Nabi ketika Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah itu ada sekitar 7.000 orang. Lalu bertambah angkanya sangat drastis 10 kali lipat ketika perang Tabuk menjadi 70.000, dan puncaknya ketika peristiwa Haji Wada yang jumlahnya kurang lebih ada 124.000 orang. Nah, ibu-ibu yang ada di Hong Kong, apa sebenarnya keistimewaan dari para sahabat Nabi? Allah dengan jelas menyebutkan berkali-kali bagaimana keistimewaan para sahabat Nabi. Mereka yang tergolong as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Sedikit, karena belum banyak yang percaya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi ketika pertama kali menerima perintah sholat dalam proses Isra dan Mi'raj. Misalkan saja, sahabat Nabi dari orang tua yang pertama kali mengimani dengan ajaran Islam, siapa ibu-ibu? Halo, masih pada hidup ini? Oh, alhamdulillah. Mulutnya nyaut-nyaut tapi suaranya nggak ada ini. Ternyata pada di mute. Ya, karena di Sahabat Nabi dari golongan tua kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dari perempuan kita kenal Khadijah binti Khuwailid. Dari anak muda kita kenal yang bernama Ali bin Abi Thalib. Begitu sedikit sekali orang-orang yang percaya kepada Islam di periode-periode awal. Salah satunya kita dapat temui bagaimana keutamaan para sahabat yang beriman atas ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah. Silahkan dicatat, surat At-Taubah ayat 100.
Nah, saya ingin minta Mbak Emil untuk berkenan membacakan surat At-Taubah ayat 100 yang ada di layar. Terbaca Mbak Emil? Emil Mel. Nah, Mbak Emil bengong nih. Oh, Mbak Emil sedang bersama majikan. Kalau itu saya coba ibu-ibu yang ada di Zoom As-nya Bu Nur Hasanah. Nah, itu rame tuh. Sekiranya salah satu berkenan untuk membaca surat At-Taubah ayat 10, ayat 100 yang tertera di layar. Silakan. Halo? Ini lagi pada arisan apa di sono ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda, ya. Winda. Saya Winda. Saya akan bacakan surat At-Taubah ayat 100. Silakan Bu. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun. Mohon maaf Ustaz, kurang jelas, saya buka Al-Qur'an dulu ya. Baik, silakan Ibu. Nah, jadi siap-siap ini akun lain nanti akan saya sebut untuk bisa ngaji bersama. Jadi jangan ada yang bengong, khawatir kesurupan di sana. Assalamualaikum Ustaz, saya mulai lagi. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal awwaluna minal muhajirin wal ansar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Masya Allah. Rame ini. Baik, terima kasih Bu Indah, Bu Nur Hasanah, dan teman-teman yang walaupun suaranya sedikit putus, tapi kita bisa membuka di Quran kita masing-masing. Kurang lebih Allah berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa ganjarannya? Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibu-ibu, apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan ridha Allah? Apalagi yang kita cari kehidupan di dunia ini kalau bukan mencari kecintaan Allah kepada kita? Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita butuhkan pasti diberikan. Sama seperti kita berhubungan dalam keluarga. Kalau suami sudah cinta, mau apapun kehidupan sulitnya, pasti akan berusaha memenuhi hajat istri dan juga anak-anaknya.
Itulah mengapa ibu-ibu, ridho Allah ini menjadi penting. Kenapa Allah begitu mengagungkan para sahabat yang berkali-kali juga disebut dalam Al-Quran? Karena ajaran Islam ini datang dalam keadaan aneh. Belum ada pemeluknya, sehingga dibutuhkan benar-benar keyakinan. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu datang, dimulai dalam keadaan aneh. Wasata'udu ghariban. Dan akan kembali dalam keadaan aneh pula. Kalau hari ini kita merasa aneh dengan keislaman kita, barangkali ini sudah hari akhir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ibu, selanjutnya ada yang menarik. Kalau para sahabat Nabi begitu dimuliakan, jangan kita hanya melihat kemuliaannya semata, tapi kita lihat bagaimana perjuangannya. Maka Allah sebutkan di ayat lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah, ayat 214. Surat apa ibu-ibu? Al-Baqarah 214. Di sini kita bisa melihat tantangan para sahabat dalam mengarungi kehidupan yang ternyata tidak mudah. Ada yang berkenan untuk membacakannya? Surat Al-Baqarah ayat 214. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tilawah nih, Ustadz. Tafadhol Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Tuliah, Ustadz. Masya Allah. Semoga berkah Ibu. Amin. Ayat yang dibacakan oleh teman kita barusan yang artinya kurang lebih, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Nah ibu-ibu, dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan para sahabat yang ternyata tidak mudah. Saya ambil contoh saja bagaimana keistimewaan para sahabat di mata Allah. Ada seorang sahabat yang ke-17 masuk Islam, usianya pun masih sangat muda, dia rela untuk dijadikan rumahnya sebagai tempat majelis, tempat berdakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang kita kenal di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah, satu hari ketika sedang melaksanakan kajian di rumah Arqam bin Abi Arqam, setiap orang yang datang di rumahnya itu tidak mudah, Bu. Bukan karena jaraknya. Rumahnya berada di Bukit Sofa. Tapi karena tantangan ujiannya. Setiap orang yang terindikasi lewat ke rumah sana untuk mengaji selalu mendapatkan teror, diinterogasi, bahkan tak jarang ada juga yang disiksa.
Tutup. Saya ambil contoh misalkan ada seorang sahabat yang ketahuan habis ngaji di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah ketika itu akhirnya keluarga ini diinterogasi, dari mana kamu, ngapain ke sana dan lain sebagainya. Ibu tahu apa yang dialami oleh seorang sahabat dan keluarganya ini? Disiksa, Bu. Bapaknya itu diikat, tangan kanannya di satu kuda, tangan kirinya di kuda yang lain, kaki kanannya di satu kuda, kaki kirinya di kuda yang lain. Jadi ada 4 kuda diikat tangan kakinya. Dan orang itu berkata, irtadda, murtadlah kamu, kembalilah kamu, jangan mau memeluk ajaran Nabi Muhammad. Apa kata seorang bapak ini? Ahadun ahad. Tidak, hanya Allah yang esa. Semakin dia kokoh dengan keimanan Islamnya, semakin dia disiksa. Sampai akhirnya 4 kuda tadi berlari di arah yang berbeda-beda dan putuslah kedua tangan dan kedua kakinya. Belum cukup sampai di sana, ada istrinya yang sedang mengandung, sedang hamil. Sama, diikat tangan kanannya di satu kuda, tangan kirinya di kuda yang lain, kaki kanannya di satu kuda, kaki kirinya di kuda yang lain. Ada 4 kuda yang mengikatnya. Masya Allah. Dan ketika itu, orang yang menyiksa ini berkata, irtadda, irtaddi, murtadlah kamu, kembalilah kamu. Jangan memeluk ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Tapi seorang istri yang sedang mengandung ini tak goyah. Dan dia berkata, ahadun ahad. Tidak, hanya Allah yang esa. Dan akhirnya, apa yang dialami seorang ibu ini yang sedang hamil? Perutnya ditusuk menggunakan pedang. Yang di dalamnya ada janin bayi. Anaknya, Bu, ada bapaknya sudah dibunuh, ibunya dibunuh, ada anaknya yang masih muda menyaksikan peristiwa itu, begitu gerak. Menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh karena memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun sama, disiksa. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita di Hong Kong? Apakah ada orang-orang yang menghalangi kita untuk belajar, untuk menuntut agama Allah? Apakah ada di antara kita yang kalau kita belajar, yang kalau kita menuntut agama Allah ini, kita diintimidasi, dipecat barangkali oleh majikan, atau bahkan diperlakukan seperti sahabat tadi, dibunuh? Insya Allah tidak ada. Nah, itulah mengapa ujian orang-orang yang baru memeluk agama Islam, as-sabiqunal awwalun, sangatlah besar. Nah, itu masalahnya. Sekarang, bagaimana solusinya agar mendapatkan kemuliaan seperti mereka? Ada di ayat Ali Imran, ayat 142. Surat Ali Imran, ayat 142. Yang ini mengkisahkan kenapa sih para sahabat dimuliakan? Ternyata jawabannya ada di ayat ini, Bu. Redaksi ayatnya hampir sama. Seperti ayat yang sebelumnya kita bahas dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana bunyi surat Ali Imran ayat 142? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Apa maknanya, Bu? Surga itu didapat kalau nyata bagi kita ijtihad, mau untuk berjihad, dan juga bagi orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, Bu, apa sih jihad yang hari ini kita laksanakan di jalan Allah? Apakah kita sudah menjadi orang yang sabar? Barangkali di Hong Kong ini seringkali emosi kita nggak terkontrol. Sehingga seringkali ada dosa karena lisan kita. Ada orang yang gajinya lebih besar, kita iri. Ya, Bu? Ada orang yang punya usaha
lebih sukses, lebih rame, kita iri. Ada tetangga beli kompor, kita kepanasan. Ada tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Nah, yang berabe orang tetangga beli kompor sama kulkas barengan, kita keringat dingin. Karena hati kita hasad. Kita nggak suka melihat orang lain berbahagia. Kita nggak percaya akan takdir Allah. Itu mengapa ibu-ibu, dalam ayat ini, surga itu diperuntukkan untuk mereka yang berjihad dan sabar. Orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, kalau niatnya ikhlas, dia termasuk kategori jihad, Bu. Nah, makanya kita berdoa semoga ibu-ibu yang rutin mengikuti pengajian, belajar mengkaji Al-Quran, ayat-ayat Allah, mengikuti majelis taklim, kita doakan semoga niatnya ikhlas, sehingga dimasukkan dalam kategori jihad fisabilillah. Amin ya Rabbal. Dan juga semoga kita berdoa, ibu-ibu yang ada di Hong Kong, jauh dari sanak famili, diberikan kesabaran dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Nah, halo ibu-ibu, masih pada hidup? Masih Ustaz, alhamdulillah. Masih menyimak ini. Kalaupun di rumah masih menyimak ini. Masya Allah, ini akun Bu Nur Hasanah, nggak tahu mau majelis taklim apa mau demo habis ini. Nah ibu-ibu, di tempat lain semoga paket datanya masih aman. Saya ingin menceritakan ada 2 kisah sahabat yang luar biasa ibu, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita Ustaz. bagaimana seharusnya kita bersikap. Siap untuk mendengarkan? Insya Allah siap. Mantul, mantap betul. Nah, kisah yang pertama ibu, ini ada kisah seorang sahabiah, perempuan ini bu, namanya Lubabah binti Harith bin Hazan bin Buhair Al-Hilaliyah, atau nama singkatnya dikenal dengan Ummu Fadil. Ummu Fadil ini merupakan istri dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Termasuk perempuan yang pertama memeluk agama Islam setelah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Rasul. Nah, suatu hari Ummu Fadil ini sedang duduk bersama budak dari suaminya. Ketika sedang duduk santai di sumur Zam-Zam miliknya, tahu-tahu datang Abu Lahab. Ketika datang Abu Lahab, tidak lama kemudian datang lagi temannya Abu Lahab, namanya Abu Sufyan. Terus Abu Lahab bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana ceritanya kita bisa kalah pada perang Badar? Kok bisa kita kalah dalam perang Badar? Coba ceritakan, apa yang kamu dapat informasinya? Terus Abu Sufyan bilang, sesungguhnya ketika kita berperang di perang Badar, kita menyaksikan seperti orang-orang berpakaian putih menunggangi kuda, itu begitu ramai. Tidak hanya di daratan, tapi juga ada di langit. Sontak ketika mendengar itu, budak suami dari Ummu Fadil nyaut, Bu, demi Allah, sesungguhnya itu adalah para malaikat. Mereka yang membantu pasukan muslim. Ingat perang Badar, Ibu? Perang Badar itu jumlah pasukan Islam jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. Angkanya 1 berbanding 3. Jadi pasukan muslim kurang lebih 300-an orang, pasukan musuh kurang lebih 1000-an orang, Bu. Bayangin, 1 banding 3. Tapi menang. Begitulah kuasanya Allah. Mendengarkan jawaban sang budak ini, Abu Lahab dongkol, kesel, emosi. Mana ada malaikat bantu-bantuin? Nggak mungkin, karena Abu Lahab nggak percaya adanya Allah, adanya malaikat. Akhirnya
Abu Lahab mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu memukul budak ini. Dibantingnya ke tanah dan dipukul secara bertubi-tubi. Na'udzubillah. Melihat hal ini, Bu, Ummu Fadl sangat risau. Hatinya gelisah. Tidak suka melihat budak ini dianiaya oleh Abu Lahab. Akhirnya, Ummu Fadl mengambil pembatas yang ada di sumur Zam-Zam. Diambilnya kayu itu, diambilnya pembatas itu, lalu dipukulkan kepada Abu Lahab sampai terluka, Bu. Dan 7 hari ketika pukulan itu, Abu Lahab wafat. Dan Ibu tahu, dari rahim Ummu Fadl itulah, dari rahim Lubabah itulah, lahir seorang anak, salah satunya yang kita kenal dengan Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas merupakan seorang ulama ahli tafsir yang merupakan hafiz Quran, perawi utama dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan ketika kepemimpinan Umar dan juga Utsman, Abdullah bin Abbas inilah yang menjadi orang yang memberikan fatwa. Kalau di kita sekarang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, kepintarannya, kuatnya hafalannya. Apa maksud saya menceritakan ini? Dari rahim ibu yang kuat, dari rahim ibu yang tegas, akan lahir anak-anak yang baik insya Allah. Nah, kita berdoa, semoga ibu yang ada di Hong Kong, yang saya yakin sangat tangguh, sangat kuat, itu dari rahim-rahim inilah akan lahir generasi-generasi yang baik, hafiz Quran, generasi soleh, generasi yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena Abdullah bin Abbas dilahirkan dari rahim seorang Ummu Fadl, seorang perempuan yang gak gentar dengan Abu Lahab. Karena melihat kezaliman, Bu. Ada budak dipukulin, dia gak suka. Sampai akhirnya Ummu Fadl berkata kepada Abu Lahab, bagaimana mungkin kamu berani untuk menyiksa seorang budak yang tidak ada tuannya? Bahasa kitanya kalau sekarang, pengecut kamu. Gitu kurang lebih, Bu. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di Hong Kong, kalau ada orang yang mempermainkan kita, keluarga kita harus punya ketegasan, Bu. Kalau ada orang di sekeliling kita dianiaya, dizolimi, kita harus membela yang benar, bukan membela yang bayar. Setuju, Ibu? Sangat setuju sekali. Masya Allah. Nah, dari sini, Masya Allah, mantul. Dari sini saya ingin ibu-ibu coba teks di kolom chat. Dari kisah saya yang pertama, sebelum saya tutup ke kisah yang kedua, kalimat singkat saja, apa hikmah yang ibu-ibu ambil dari kisah Ummu Fadl atau kisah seorang sahabiah yang bernama tadi Lubabah. Silakan di chat di kolom teks. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ya dari kisah sahabat perempuan yang sangat tangguh ini? Oke, silakan di teks sekarang. Ambil HP-nya. Wah, mantap. Dari Yan Sri. Yan, membela kebenaran. Masya Allah. Silakan yang lain. Ibu Lilik, dari seorang ibu yang imannya kuat, membela yang benar. Masya Allah. Kita masih menunggu yang lain, sepertinya masih ngetik-ngetik. Mungkin ngetiknya kayak tombol mesin ketik, satu-satu. Ibu Nur Hasanah, membela kebenaran. Masya Allah.
nggak gentar ya, walaupun dengan Abu Lahab, dia tetap mau membela kebenaran. Padahal seorang perempuan. Ada lagi dari Bu Nur Hasanah, karena banyak itu orangnya itu. Sabar. Pemberani, betul. Cerdas. Betul Ibu, Abdullah bin Abbas merupakan salah seorang sahabat yang sangat terkenal karena kecerdasannya. Dari rahim yang kuat akan lahir generasi yang hebat. Bu Mira, Masya Allah. Bisa jadi tagline ini. Tadi ada juga terlewat satu pesan dari Ibu Emil Mel. Tegas pemberani demi kebenaran. Nah, Ibu, yang lain silakan di teks. Saya berharap pesan-pesan positif yang barusan Ibu ketik itu bisa di-share di media sosialnya untuk kita memberikan aura positif kepada seluruh perempuan, khususnya yang ada di Hong Kong. Bahwa perempuan itu jangan sampai dilihat sebagai orang yang lemah, tidak berdaya, selalu sebagai korban. Tidak. Justru perempuan bisa bertindak aktif sebagai orang yang pemberani, membela kebenaran, terusik nuraninya ketika melihat orang dizolimi. Begitu harusnya perempuan, kita saling membantu. Sepakat? Setuju Ibu? Setuju. Nah terakhir, sebelum saya tutup, ada satu kisah terakhir yang ingin saya sampaikan yang semoga menjadi inspirasi bagi kita. Siap dilanjut? Siap, Ustaz. Nah, kisah selanjutnya datang dari seorang sahabat yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Bayangin, Bu. Lihat Ustaz, kita Nama menyimak. belakangnya aja udah Abu Jahal tuh. Seorang yang terkenal sangat memusuhi Rasul. Ikrimah bin Abu Jahal, jelas dari namanya kita bisa mengenal merupakan putra dari Abu Jahal yang sangat membenci Rasulullah SAW. Ikrimah sebenarnya ibu-ibu adalah seorang anak muda sekitar usia 30-an tahun, berasal dari keluarga ningrat, cerdas, sama seperti putra Arab pada umumnya, lebih terbuka terkait dengan pemikiran. Tapi Ikrimah terpaksa ikut-ikutan membenci Rasul karena ayahnya, karena tidak enak dengan ayahnya yang merupakan pembenci dari Rasulullah SAW. Dialah Ikrimah. Slide sebelumnya, admin. Sebelumnya. Nah, Ikrimah merupakan seorang pemuda yang sangat berani dan mahir dalam berkuda. Nah, singkat cerita Ibu, Ikrimah ini sebenarnya dengan potensi sebagai anak muda yang pemikiran terbuka, ini sangat potensi untuk masuk Islam lebih dulu, seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang putra dari Mekah, atau seperti Mus'ab bin Umair. Tapi karena ayahnya lah, dia terpaksa membenci Rasul. Nah, suatu hari dalam perang Badar, Abu Jahal wafat, Bu. Ketika wafat, hal ini sudah merubah pikiran Ikrimah yang tadinya simpati dengan Islam, menjadi antipati dengan Islam. Menjadi orang yang benar-benar benci, bukan karena ayahnya, tapi karena kebenciannya itu karena ayahnya terbunuh, Bu. Kalau sebelumnya nggak enak, ayahnya merupakan pembenci. Nah, satu hari, Ikrimah ini ingin balas dendam, yaitu di perang Uhud, sampai akhirnya di perang Khandaq. Dia ingin balas dendam atas wafatnya ayahnya yang bernama Abu Jahal di perang Badar. Ketika
ketika di perang Khandaq, pasukan muslim itu sudah terisolir, sudah dikepung di Madinah berhari-hari. Karena emosi yang sangat, Ikrimah memaksakan diri untuk segera menyerbu saja. Karena bosan. Terlalu lama ini kita menyerbu, kita terlalu lama mengisolir kaum muslimin. Tapi gagal, Bu. Usaha itu gagal sampai akhirnya Ikrimah balik lagi. Nah, satu hari ada perjanjian orang kafir Quraisy dengan Rasul. Bunyi perjanjiannya adalah orang Quraisy mempersilahkan Rasul bersama para sahabatnya untuk pergi ke Mekah. Jadi nggak digangguin, nggak diintimidasi, nggak diteror gitu. Tapi Ikrimah justru malah tidak mengikuti perjanjian tersebut. Sampai akhirnya Ikrimah malah memerangi Rasulullah SAW. Tapi karena kepiawaian seorang panglima perang yang bernama Khalid bin Walid, akhirnya Ikrimah bersama pasukannya berhasil dikalahkan. Dan dia kabur ke Yaman. Orang yang melanggar suatu perjanjian di zaman Rasul, apalagi konteksnya dalam peperangan ini, kalau di kita sudah ingkar dengan sebuah perjanjian, ini boleh dibunuh. Nah, istri Ikrimah akhirnya mewakili suaminya untuk minta maaf, datang ke Rasul. Ya Rasul, saya mohon maaf atas tingkah laku suami saya yang sudah melanggar perjanjian, bahkan memerangimu ketika perjanjian tidak boleh ada yang mengganggu waktu itu untuk kepergianmu ke Mekah. Istrinya mohon minta maaf. Akhirnya Rasul mengabulkan, memaafkan Ikrimah. Nah, berita ini disampaikan oleh istrinya kepada suaminya. Datanglah istrinya menjemput Ikrimah di Yaman. Sesungguhnya Rasul sudah maafin kamu, wahai suamiku. Sekarang datanglah ke Rasul, datanglah ke Mekah, kita minta maaf secara langsung. Mendengar hal ini, Rasul bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak didengar oleh orang yang sudah meninggal. Masya Allah. Rasul tidak mendendam, Rasul tidak sakit hati atas perilaku yang dilakukan oleh Ikrimah dan juga ayahnya Abu Jahal. Rasul memaafkan sampai akhirnya Ikrimah datang bertemu Rasul dan akhirnya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika bersyahadat, Ikrimah berjanji setiap sen yang dikeluarkan di masa lalu untuk memerangi Islam akan dia ganti berlipat nyawa. Halo, Teh? Halo Pak Ya, Ustadz, masuk nih, dan masuk lagi. menyimak. Suaranya nggak bagus, nggak Nggak jelas jelas. sinyalnya. Ya, Sekarang jelas sih, Bu. Sudah Jelas, jelas, jelas. alhamdulillah. Ini jangan-jangan paket data saya habis ini. Kualat sama ibu-ibu Hongkong ini. Gratis mah Ibu Hongkong pakai wifi. Nah, ibu-ibu kembali kepada cerita Ikrimah.
Ikrimah akhirnya bertaubat, tidak mau mengulangi kesalahannya, dan berjanji di hadapan Rasul dan para sahabat. Setiap 1 sen yang dia keluarkan dulu ketika memerangi umat Islam, akan dia ganti menjadi berlipat ganda membela agama Islam. Setiap nyawa yang bertumpah di tangannya dulu memerangi umat Islam, akan dia ganti dengan memerangi orang-orang musyrik dan memerangi orang-orang yang memusuhi Islam saat itu. Tibalah saatnya perang Yarmuk. Nah, dalam peperangan Yarmuk, Ikrimah sangat berapi-api, menggebu-gebu, sampai akhirnya diingatkan oleh panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Wahai Ikrimah, jangan terlalu nekat seperti itu, karena kematianmu merupakan kehilangan besar bagi umat Islam. Tidak, wahai Khalid, sesungguhnya aku ingin membalaskan apa yang aku sudah lakukan di masa lalu, memerangi umat Islam. Sekarang aku ingin menolong agama Islam. Biarkan aku berperang untuk agama ini, walaupun nyawa taruhannya. Begitu kurang lebih. Sampai akhirnya Ikrimah menjadi salah satu orang yang wafat dalam peperangan Yarmuk. Ada 3 sahabat lain yang ikut wafat, Bu, dalam peperangan Yarmuk. Dialah yang bernama Al-Harith bin Hisham, Ayas bin Rabi'ah, dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Ada yang menarik, Bu, sebelum Ikrimah wafat. Ketika itu Al-Harith ketika sakaratul maut dalam keadaan sakit ketika perang itu, dia meminta air. Ketika disodorkan air ke mulut Al-Harith bin Hisham, dia melihat ada Ikrimah yang menengok. Itu sebagai pertanda Ikrimah mau air juga. Akhirnya Al-Harith bilang, berikan air ini kepada Ikrimah. Akhirnya disodorkanlah air itu kepada Ikrimah. Ikrimah justru melihat sahabat yang lain yang bernama Ayas bin Abi Rabi'ah juga membutuhkan air. Berikan air itu kepada Ayas bin Abi Rabi'ah. Sampai akhirnya 3-tiganya tidak jadi minum dan wafat seluruhnya. Demi mengorbankan saudaranya bisa menikmati air. Ternyata begitulah pengorbanan para sahabat satu dengan yang lain, bertaruh nyawa. Masya Allah. Begitu kisah Ikrimah bin Abu Jahal yang dulunya memusuhi Islam, tapi berbalik menjadi seorang pembela Islam yang sangat berani, sampai akhir hayatnya pun dia korbankan memberikan air kepada saudara yang sedang membutuhkan juga. Masya Allah. Nah, ibu-ibu, sekarang saya ingin minta teks lagi dari kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Hikmah apa kira-kira yang bisa ibu-ibu ambil dari kisah Ikrimah bin Abu Jahal? Silakan dicat di kolom. Masya Allah. Ada Bu Nur Halimah. Dalam kepemimpinan Abu Bakar, Ikrimah ikut dalam pertempuran menaklukkan Musailamah Al-Kadzdzab. Ia juga ikut dalam pertempuran Yarmuk, melawan tentara Romawi dan mati syahid dalam pertempuran itu. Masya Allah, lengkap sekali Bu Nur Halimah. Dari Bu Yansrian, mencontohi sikap Ikrimah. Seorang pendosa kalau bertobat dan bersungguh-sungguh, maka akan menjadi pembenar Islam. Masya Allah. Dari Bu Lilik, kecintaan kepada agama Allah dan kasih sayang kepada saudara. Masya Allah. Itu yang dimaksud dengan ithar, Bu. Yang artinya berkorban. Yang lain, apa kira-kira hikmah yang bisa diambil dari seorang Ikrimah bin Abu Jahal yang bapaknya itu terkenal sekali sebagai ikon atau orang yang sangat memusuhi Rasul? Ternyata anaknya bertaubat dan malah justru menjadi pembela Islam sampai akhir hayat.
Nah, yang lain masih ngetik, yang lainnya juga masih diskusi. Oke, silakan di teks. Nah, kira-kira begitulah hikmah yang bisa kita ambil. Yang tadi juga disampaikan dari beberapa saudara kita, Bu Lili, ada Ibu Yansri, dan dari Ibu bisa merubah hidup sehingga rela berkorban. Semangat ini Ibu yang bisa kita tularkan kepada sesama saudara kita yang ada di Hong Kong. Insya Bani. Halo Ibu, suara saya di Ya, agak lambat. Putus-putus. Halo, tes. Tapi masih bisa diikuti. Baik. Sekarang jelas Ibu? Alhamdulillah jelas. Jelas Ustaz. Kita terakhir kesimpulan dari Putus lagi, putus lagi. adalah halo tes Ibu. Suaranya nggak jelas, Ustadz. Jelas. Sekarang sudah masuk suaranya? Sekarang udah bisa didengar lagi. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah dengar lagi Ustaz. Oke, sekarang kita ke kesimpulan pada pertemuan siang hari ini. Kesimpulannya sederhana Ibu. Dengan segala ujian yang diterima, para sahabat Nabi itu membuktikan bahwa ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan bagaimana dengan kita, Bu? Hari ini Allah berikan kita berbagai kemudahan. Apakah kita masih mengira Allah itu jauh? Nah, sekian. Semoga menjadi hikmah bagi kita untuk bisa terus memperbaiki diri, belajar dari kisah Nabi, para Rasul, dan kisah para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz siangnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga bisa berjumpa lagi. Sehat selalu ya Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Doakan kita yang ada di Hong Kong sehat selalu juga. Amin. Allahumma amin. Doakan biar